Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barika Fifullah, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 kelas F dari Universitas Negeri Makassar. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang teknologi wireless. Nah, video pembahasan ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, di teknologi wireless ini kita akan bahas 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada pada pengertiannya, manfaat, jenis. Jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kita akan bahas juga, dan yang terakhir cara kerja. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu dasarnya. Kita harus mengenal lebih tepatnya. Nah, mengenal konsepnya. Teknologi wireless ini bisa kita sebut sebagai teknologi komunikasi yang menggunakan media tanpa kabel untuk bisa saling terhubung. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan pertama yaitu pengertian, nah kita akan lihat dulu di sini ada satu quotes ya dari Stephen Hawking yang berhubungan dengan jaringan komputer. Nah, kita semua sekarang terhubung dengan internet seperti sel-sel saraf di otak raksasa. Nah, kita ini selalu dan sekarang dan selalu terhubung dengan internet. Oke, pokok pembahasan yang pertama pengertian. Nah, ada 3 poin ya di pengertian, tanpa kabel, media, dan gelombang elektromagnetik. Nah, kita bisa simpulkan dari poin ini bahwa teknologi wireless merupakan teknologi tanpa kabel yang mana dalam melakukan hubungan telekomunikasi tidak lagi menggunakan media atau sarana kabel, tetapi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Nah, pokok pembahasan selanjutnya adalah manfaat. Nah, manfaat dari teknologi wireless ya, tentu saja. Nah, manfaatnya ada 2, yaitu resource sharing dan high reliability. Oke. Resource sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data bisa digunakan oleh siapa orang yang ada pada jaringan wireless tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan makanya. Hal ini merupakan usaha menghilangkan kendala jarak. Nah, kemudian yang selanjutnya ada high reliability. Nah, guna mendapatkan keandalan tinggi atau high reliability dengan memiliki sumber-sumber alternatif yang tersedia. Nah, kemudian pokok pembahasan selanjutnya jenis serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, jenis yang pertama itu ada wireless personal area network, yang paling kecil ya, WPAN. Nah, kelebihannya bisa kita lihat ya, seperti konsumsi rendah, mobilitas tinggi, kemudian instalasi fleksibel, biaya murah, dan scalable. Kemudian kekurangannya jangkauannya pendek dan data rate-nya rendah. Nah, kemudian wireless local area network sedikit lebih besar ya dari yang personal tadi. Kelebihannya mudah mengelola workstation, ketersediaan konektivitas, instalasi cepat, akses dari mana saja, portable, biaya instalasi rendah, fasilitas antenanya directional, manfaat jangka panjang dan manfaat jangka panjang. Oke, kemudian kekurangannya jumlah device berpengaruh. Jika kita mengubah standar, kita juga perlu mengganti kartu wireless dan access point. Kemudian bandwidthnya rendah, keamanannya bisa kita bilang kalau ingin terjaga butuh biaya gitu. Kemudian jaraknya agak sulit untuk diukur gitu. Nah, kemudian dia sebagai suplemen dari LAN, nah, biayanya lebih sulit karena biayanya lebih sulit. Ya, kemudian WMAN ini udah perkotaannya skalanya. Oke, kelebihannya server pusat berfungsi sebagai pusat data. Kemudian transaksi real time dan komunikasi mudah. Kekurangannya biaya mahal, instalasi tidak mudah, dan jika terjadi troubleshoot atau masalah ya dia rumit gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang paling besar itu wireless wide area network. Nah, kelebihannya jangkauannya luas ya, sudah jelas. Resource sharing bisa di mana saja kapan saja. Pesan dapat dikirim dengan cepat ya. Kemudian dapat membagi ya berbagai hal, misalnya dalam penggunaan printer gitu ya. Kemudian menggunakan data yang sama, kemudian area berbagi besar dan besar jaringan penutup. Nah, kekurangannya ya biaya mahal dan lambat, butuh firewall yang andal ya. Persiapannya rumit. Nah, keamanan butuh biaya besar ya. Nah, perlu pemeliharaan berkala. Nah, oleh teknisi nih biasanya. Kemudian tidak memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Nah, kemudian yang terakhir ada rentan akan pertas. Nah, kemudian yang terakhir ada cara kerja dari teknologi wireless ini. Nah, kita harus tahu dulu bahwa ada 4 ini ya.
yang membuat ini bekerja itu yang membuat teknologi wireless bekerja itu ada adapter, pengirim, penerima, dan alamatnya. Oke. Nah, setiap PC yang ada pada jaringan wireless dilengkapi dengan sebuah radio transceiver atau yang biasanya disebut dengan adapter atau wireless card. Nah, yang akan mengirimkan serta menerima gelombang radio eh, ke serta dari PC yang lain, namun yang masih berada dalam satu jaringan. Nah, hampir sama dengan jaringan yang ada pada Ethernet kabel, sebuah wireless LAN mengirim data dalam bentuk paket. Setiap adapter pasti sudah mempunyai nomor ID yang permanen dan juga unik yang berfungsi sebagai alamat, serta tiap paket selain berisi data juga menyertakan alamat dari penerima dan juga pengirim paket tersebut. Nah, sama pula dengan adapter Ethernet, wireless card LAN akan memeriksa keadaan yang terjadi pada jaringan sebelum mengirimkan paket. Jika jaringan tersebut berada dalam keadaan kosong, maka paket akan langsung dikirimkan. Akan tetapi, apabila dideteksi bahwa terdapat data lain yang menggunakan frekuensi radio, maka pengiriman tersebut akan menunggu untuk sementara dan yang nantinya akan memeriksanya kembali. Nah, pada saat titik akses dari infrastruktur menerima data, maka akan mengirimkan kembali gelombang radio tersebut. Akan tetapi, dengan jangkauan yang lebih jauh lagi ke PC yang terdapat pada daerah cakupannya, atau juga dapat mentransfer data melalui Ethernet kabel. Nah, meskipun menggunakan cara kerja yang sama, namun kecepatan dalam mengirimkan data dan juga frekuensi yang dipakai oleh wireless LAN berbeda karena berdasarkan pada jenis ataupun produk yang dibuat. Nah, ini karena tergantung pada standar mana yang dipakai. Nah, adapter tersebut memakai dua protokol untuk meningkatkan efisiensi dan juga keamanan untuk pengiriman sinyal. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ya bisa kita bilang ya seperti itu tadi pembahasan yang sudah saya berikan tentang teknologi wireless ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang menyimak sampai akhir, dan selamat karena ya bisa kita bilang ilmunya bertambah ya teman-teman ya semua. Oke, kalau begitu saya Muhammad Barik Kafifullah undur diri, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep charming, stay focused. See you later, alligator. Bye.